أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Mana alamatnya? Kenapa alamatnya ikut itu? Sekarang pembahasan apa ya? Oh ini alamatnya ada. Hadis baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Al-haditsus saminu wassalasun. Hadis yang ke-38. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada satu orang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Ini keutamaan Rasulullah SAW dan ini juga berlaku untuk umat ini. Nusirtu birru'b masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut dari perjalanan 1 bulan. Maksudnya bagaimana? Kalaupun jarak perjalanan antara Rasulullah dengan orang kafir itu adalah 1 bulan, sebelum beliau menyerang mereka, mereka sudah ketakutan duluan. Ini adalah siksaan yang berat semacam ini. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi itu sebagai tempat ibadah dan alat bersuci. Ini menunjukkan apa? Ini hanya berlaku untuk umat ini. Adapun untuk umat yang lain sebagaimana dijelaskan oleh para syurah, mereka kalau ibadah itu wajib di bi'ah mereka, tempat ibadah khusus. Adapun umat ini dimanapun dia mendapatkan waktu untuk ibadah, maka dia boleh ibadah di situ. Tidak harus di bangunan tertentu. Wa tahuran, demikian pula tanah. Ini menunjukkan bahwasanya umat yang terdahulu mereka tidak diberi keringanan. Ibadahnya adalah betul-betul bersucinya itu harus dengan air atau cara yang keras seperti yang dialami oleh Yahudi dengan pisau itu. Untuk menghilangkan najis yang kena badannya harus dengan pisau. Baik. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka pria manapun dari umatku, ini adalah dohirnya demikian, tapi ini berlaku untuk wanita juga seperti kata Ibnu Hajar. Yang dia itu adrokat hussolah, dia didapati oleh sholat, maksudnya adalah tiba waktu sholat, fal yusolli, hendaknya dia sholat. Dalam riwayat yang lain adalah apa? Adalah di tempat manapun dia itu berada. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan ghanimah itu tidak dihalalkan kepada satu orang pun sebelumku. Sebagaimana telah kita lewati pembahasan masalah apa itu keikhlasan. Hadis Abi Hurairah juga itu. Tentang apa itu? Nabi yang mendapatkan ghanimah, kemudian umatnya disuruh untuk apa? Mengumpulkan dan nanti datang api dari langit untuk memakan ghanimah itu. Mereka mendapatkan pahala yang sempurna tanpa memanfaatkan ghanimah tadi. Tayyib. Wa u'titu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Yaitu apa? Yang dimaksudkan syafaat di sini apa? Asy-syafa'atul utma. Yaitu apa? Agar memohon kepada Allah Ta'ala untuk turun ke padang mahsyar untuk segera memutuskan perkara seluruh makhluk. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya semata, masing-masing nabi. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Sementara aku itu diutus kepada manusia semuanya. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Demi kebaikan umat ini sendiri dan demi kebaikan seluruh umat di alam semesta, datangnya nabi yang terbaik dan mereka dilahirkan di umat nabi tersebut. Kalau Allah menghendaki, bisa saja kita ini apa? Masuk di dalam umatnya Nabi Adam atau umatnya Nabi Musa dan yang lain-lain, kondisi yang boleh jadi kita tidak akan mampu memikulnya dan tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Tapi bukan dengan kebaikan kita sendiri, tapi kebaikan Allah, kita dijadikan lahir di umat ini dengan syariat yang sudah sangat diperingan. Kalau untuk syariat ini aja kita mengeluh, maka bagaimana kita hidup di zaman Bani Israel itu? Syariat yang sangat berat dan itu wajar. Kenapa? Karena setiap detiknya, setiap saatnya kita mendapatkan sekian banyak nikmat. Allah punya hak untuk kita ibadahi. Tapi ternyata Allah tidak mewajibkan kita untuk apa? Sholat sampai 50 kali. Cukup 5 kali saja di umat ini. Maka kita harusnya bersyukur. Menjadi umat yang derajatnya dan pahalanya terbaik, tetapi ibadahnya itu paling ringan. Jangan apa setelah ini kita masih mengeluh lagi. Itu tidak pantas. Padahal nikmat kita sudah sangat banyak. Tayyib.
Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.